Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membawakan kisah-kisah teladan kehidupan yang terjadi saat berlangsungnya peristiwa ibadah haji di Tanah Suci. Seperti apakah kisahnya? Simak penjelasan kali ini hingga akhir. Bertemu almarhum suami saat beribadah haji. Dengan mata berkaca-kaca, ibu itu bercerita pada kami tentang pertemuan dirinya dengan sang suami yang telah meninggal 3 tahun yang lalu. Pertemuan pertama, saat dia berzikir di sebuah masjid. Dan pertemuan kedua, saat dirinya menjalankan ritual lempar jumroh. Saat melihat suaminya, ibu itu tidak kuasa menahan tangis. Dia hanya mampu tertegun dan menangis bahagia, ketika suaminya berjalan di depannya saat di masjid, dan ketika melihat suaminya berada persis di depannya, saat melempar jumroh bersama ribuan jemaah lainnya. Saat itu, sekedar untuk memanggil suaminya, ibu itu tak kuasa. Sampai akhirnya sang suami itu hilang dari pandangan matanya. Ibu itu melihat wujud suaminya dalam fisik yang nyata, bukan halusinasi atau bayangan belaka. Dia sangat yakin 100%, itulah suaminya. Inilah yang membuat ibu itu sangat terharu, karena dia tahu, sang suami turut hadir menemaninya saat menjalankan ibadah haji kemarin. Tahukah Anda, ibu ini dan sang suami telah menabung selama bertahun-tahun untuk mengumpulkan biaya, agar bisa berangkat haji. Tapi menjelang tabungan haji mereka cukup untuk berangkat, sang suami lebih dahulu meninggal dunia. Inilah yang membuat, selama niat kita baik, maka pasti jadi. Kun fayakun. Kisah ini hampir sama dengan kisah nyata yang pernah ditayangkan di sebuah televisi nasional. Seorang ibu bertemu anaknya yang telah meninggal, saat dirinya menjalankan ibadah haji. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ternyata, selama hidup, sang anak punya cita-cita ingin menunaikan ibadah haji bersama ibunya. Tapi takdir berkehendak lain. Sang anak meninggal lebih dahulu karena sebuah bencana alam. Dukun pergi haji. Kisah berikutnya adalah kisah tentang seorang dukun yang pergi umroh. Dukun ini pergi umroh saat di depan Kabupaten di Kota Suci Mekah mengalami hal yang mengerikan. Tonton video ini sampai selesai ya supaya tidak gagal paham. Dukun yang pergi umroh terdengar seperti dua hal yang sangat bertentangan. Dukun dikenal sebagai orang yang mempraktekkan perbuatan syirik, yang berkaitan dengan setan atau iblis. Sedangkan, ibadah umroh dilakukan di kota paling suci bagi umat Islam. Lalu apa jadinya, jika ada dukun yang pergi umroh ke Tanah Suci? Kejadian mengejutkan apa yang akan dialami dukun ini saat ada di depan Ka'bah? Mari kita simak kisah ini untuk mengetahui jawabannya. Kisah nyata dukun pergi umroh ini bersumber dari Muhammad Sofi Awe. Dikisahkan, ada seorang pria mengalami hal yang sangat aneh saat di depan Ka'bah. Ternyata, pria itu adalah seorang dukun. Sebut saja namanya Mbah Brayut. Mbah Brayut ini merupakan orang pintar yang dituakan di kampungnya. Ia terkenal karena praktik perdukungannya. Mbah Brayut suka dengan hal-hal klinik dan mistis. Karena, memang itulah pekerjaan sehari-harinya. Ia sering diminta tolong orang-orang yang mempunyai masalah terkait dengan jin, maupun masalah duniawi. Mulai dari mengobati orang sakit, hingga diminta untuk melancarkan rezeki, atau diminta mendatangkan jodoh, semuanya dilakukan sama Mbah Brayut. Maka dari itu, pasien yang datang ke tempatnya bukan hanya dari desanya saja, melainkan juga dari daerah lain. Mulai dari petani hingga pejabat pun datang ke tempat Mbah Brayut untuk meminta tolong. Pada suatu hari, ada seorang pria dari kota yang berpakaian rapi dengan mobil mewah, datang ke tempat Mbah Brayut. "Mbah, tolong bantu saya Mbah, untuk menang pemilu kali ini."
Nanti kalau saya menang, Mbah akan saya kasih hadiah umroh. Kata pria itu yang ternyata ia adalah salah seorang kandidat pemilihan umum di daerah tersebut. Mbah Brayut pun langsung menyanggupi permintaan pria tersebut, dan ia pun segera melancarkan aksinya. Ia berikan beberapa jimat kepada pria tersebut. Setelah itu, si pria itu pun pulang, dan tentu saja memberinya ongkos kepada Mbah Brayut. Beberapa bulan kemudian, pemilihan umum pun diadakan. Dan ternyata, pria tersebut memenangkan pemilu. Sehingga, ia pun diangkat menjadi pejabat setempat. Akhirnya, pria itu pun memberikan hadiah berangkat umroh kepada Mbah Brayut, begitu juga orang-orang yang menjadi tim suksesnya. Mereka semua mendapatkan hadiah umroh gratis. Mungkin ada yang bertanya-tanya, dia kan seorang dukun, tapi kok mau dikasih hadiah umroh? Jadi, Mbah Brayut itu memang dukun, tapi bukan dukun yang murni ilmu hitam. Tapi ia telah mencampur adukan ayat-ayat suci Al-Quran dalam mantranya, dengan jimat-jimat dan sesajen. Jadi, hal ini masih dianggap kalau praktik perdukunan. Karena ia menggunakan ayat Al-Quran, padahal sebenarnya praktik perdukunannya sudah dicampur dengan hal-hal yang musyrik. Singkat cerita, Mbah Brayut dan rombongan pun berangkat umroh ke Tanah Suci. Sesampainya di Tanah Suci inilah, beberapa kejadian aneh terjadi pada Mbah Brayut. Tepatnya pada tahun 2012, Mbah Brayut pergi umroh. Ia tidak hanya sendiri, tapi juga bersama anak dan istrinya. Mereka ternyata juga diberangkatkan umroh sama penjabat Tadinah di Tanah Suci. Kebetulan, Muhammad Sofi menjadi pembimbing Mbah Brayut dan yang lainnya. Disinilah dimulai kejadian-kejadian aneh tersebut. Kejadian aneh pertama, terjadi pada saat tiba di Madinah. Semua orang senang saat tiba di kota suci tersebut, namun tidak dengan Mbah Brayut. Ia malah tidak percaya, jika ia sudah ada di kota suci Madinah. Tidak. Ini bukan Madinah. Ini kota tempat saya tinggal, kata Mbah Brayut. Mendengar hal itu, orang-orang pun terkejut. Jelas-jelas mereka semua itu sudah ada di kota Madinah. Setelah itu, mereka pun menuju hotel di Madinah satu persatu. Dan mereka masuk ke dalam kamar hotel masing-masing. Saat itu, tinggallah Mbah Dukun itu yang terlihat kebingungan. Ternyata, lagi-lagi ia masih menyangka, kalau dirinya masih berada di kota tempat tinggalnya. Mbah, sekarang kita sudah sampai di hotel di kota Madinah. Nanti kita akan menginap di sini, sebelum kita menuju kota Mekah, kata pembimbing hotel di Madinah. Lah, ini kan bukan di Madinah, ini kan hotel di kota saya. Tiap hari aku lewat di sini di depan bangunan ini pakai ojek. Bagaimana sih kamu? Timpal Mbah Brayut. Mendengar hal itu, pembimbing pun tetap membujuk Mbah Brayut ini untuk masuk ke hotel, supaya ia bisa istirahat. Beberapa waktu kemudian, adzan pun berkumandang. Para jamaah pun segera keluar hotel menuju Masjid Nabawi, untuk melakukan sholat berjamaah. Tak ketinggalan juga Mbah Brayut yang saat itu didampingi oleh si pembimbing, karena takut ia bisa sewaktu-waktu hilang. Soalnya, ia masih terlihat linglung, seperti orang yang tidak sadar. Sesampainya di Masjid Nabawi, pembimbing itu pun berkata lagi, "Mbah, kita ini sekarang sudah sampai di Masjid Nabawi. Nanti kita akan sholat jamaah di masjid ini. Lihat Mbah, banyak orang Arab kan di sini, kita ini memang sekarang ada di Arab loh Mbah, di kota Madinah," kata pembimbing itu lagi. "Itu kan orang-orang Arab yang memang tamu negara, kamu itu ada-ada saja ya," kata Mbah Brayut sambil marah dan membuat semua orang yang mendengarnya pun terkejut. "Ya sudah Mbah, kita sholat jamaah dulu ya," ajak pembimbing hajinya. Setelah beberapa hari di kota Madinah,
rombongan itu pun segera berpindah ke kota suci Mekah untuk memulai ibadah umroh. Di kota suci Mekah inilah, lagi Mbah, tadi kita sudah melakukan tawaf mengeliling Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah, gimana perasaan Mbah sekarang, setelah berkeliling Ka'bah? Tanya pembimbing haji Mbah Brayut. Apanya? Lowong tadi aku cuma muter-muter keliling kota tempat tinggalku kok. Timbal Mbah Brayut lagi yang membuat si pembimbing sekali lagi kembali terkejut. Jadi selama di tanah suci ini, Mbah Dukun ini tidak sadar, dan masih menganggap bahwa dirinya itu masih ada di kota tempat tinggalnya. Suatu waktu, Mbah Brayut itu tiba-tiba ingin pulang katanya. Nanti kalau tidak pulang, bisa dicari sama anak istrinya. Padahal dari awal umroh, anak istrinya juga ikut umroh. Tentu saja hal ini pun membuat pembimbing dan jamaah lain jadi tambah kebingungan. Pembimbing pun kemudian mengajak si dukun itu sholat di Masjidil Haram. Namun di sana Mbah Dukun itu pun tidak bisa melihat Ka'bah di depan matanya. Mbah, mulai saat ini praktek berkedudukannya ditinggalkan saja ya. Alat-alatnya dibuang saja. Ini peringatan loh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata pembimbing dengan sopan. Sayangnya, perkataan pembimbing itu justru membuat si dukun marah. Bagaimana saya buang semua perlengkapan saya, lah wong itu menggunakan Al-Quran. Ujar si dukun. Saat makan malam tiba, pembimbing bercerita kepada jamaah lain, bahwa ia telah membawa dukun itu sholat di depan Ka'bah. Namun saat ditanya bagaimana perasaannya melihat Ka'bah, malah dia emosi dan mengaku tidak melihat secara langsung. Bahkan salah satu jamaah bertanya kepada Mbah Dukun. Bagaimana Mbah, sudah melihat Ka'bah kan? Terus si dukun itu menjawab. Melihat bagaimana, lawong saya cuma ditunjukkan gambarnya saja. Jawaban itu tentunya membuat semua orang lagi-lagi terkejut. Singkat cerita, dukun itu baru menyadari keberadaannya di tanah suci, saat ia melakukan tawaf wada. Dia pun mengucap syukur, bahwa ia sudah sampai di tanah suci dan melaksanakan umroh. Alhamdulillah, kita sampai juga di kota suci Mekah, dan bisa umroh. Kata Mbah Dukun. Padahal sudah dari tadi berada di Masjidil Haram, barulah saat itu Mbah Dukun ini baru menyadarinya. Bagaimana sih mbahnya ini? Ujar salah satu jamaah. Demikianlah kisah teladan kehidupan yang terjadi saat peristiwa ibadah haji berlangsung. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.